Lillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini foto siapa? Siapa Muhammad Hatta itu? Wakil. Ini foto siapa? Ini Pak Hugeng. Fotonya Hugeng. Siapa yang tahu siapa ini? Jenderal apa? Oh, di uang. Jadi Pak Hugeng ini dulu pernah menjadi Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. Sesungguhnya ada satu lagi buku, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ada yang pernah mendengar siapa Umar bin Abdul Aziz itu? Hari ini kita akan mendongeng 3 tokoh itu ya. Dengarkan baik-baik untuk keteladanan. Makanya di sini disebut teladan. Pertama kali tentang Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu khalifah pada zaman Bani Umayyah. Salah seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah. Secara garis keturunan, dia adalah cucu Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab pernah mendengar kan? Siapa dia? Umar bin Khattab itu khalifah kedua. Lah Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari khalifah Umar bin Khattab. Banyak cerita tentang Umar bin Abdul Aziz itu karena sesuai dengan topik pagi hari ini tentang keteladanan, maka saya cuplik beberapa kisah di dalam hidup Umar bin Abdul Aziz. Di sini ada gambaran apa namanya? Api itu. Lentera itu. Tayangkan. Tapi sebelum ke lentera itu, cerita pertama adalah sebagai seorang khalifah, ya kira-kira presiden lah kalau sekarang itu, Umar bin Abdul Aziz itu sangat sederhana. Suatu hari ada pelayan baru yang bekerja di lingkungan istana tempat Umar bin Abdul Aziz ini berkantor. Tiba-tiba si pelayan ini kaget saat melayani Umar bin Abdul Aziz sarapan pagi. Karena pelayan baru ini menganggap sebagai seorang khalifah atau presiden, pemimpin, pastinya makan sarapan itu ada daging, ada roti, kan itu kan. Kalau kita mungkin di sini itu ada nasi, ada sate kan kira-kira. Tapi kalau orang Timur Tengah itu kan makan pokoknya bukan nasi tapi roti. Kan. Ternyata sarapan di pagi hari itu hanya kacang adas dan air putih. Si pelayan yang baru ini bertanya, apa ini sarapan seorang khalifah? Jadi kacang adas itu ya mungkin kalau sekarang di tempat kita itu ya tidak cocok untuk sarapannya seorang khalifah. Istri khalifah itu menjawab, ini adalah sarapan setiap hari, menu yang dimakan oleh khalifah. Pelayan yang baru ini menangis. Karena khalifah kok kayak orang miskin begini. Itu yang pertama. Jadi sarapannya saja sudah tidak cocok menurut pelayan loh ya. Padahal ini menurut pelayan. Tidak cocok untuk sebagai seorang khalifah.
Jadi kalau kamu di sini itu sarapannya sudah nasi, ada sayur, ada daging, bersyukurlah. Karena Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah saja sarapan paginya itu hanya kacang adas dan air putih. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini kepingin makan apel. Kamu pernah makan apel? Kamu pernah? Kamu pernah? Nah, rata-rata semuanya pernah kan? Ini Umar bin Abdul Aziz khalifah sangat kepingin makan buah apel. Tiba-tiba didatangkanlah beberapa buah apel itu. Lalu kata pelayan istana, dia mengatakan, ya khalifah, ini apel yang kamu sukai. Dari siapa? Dari pedagang yang masih sepupumu. Jadi profesinya itu pedagang apel, tapi hubungan darah dia sepupunya khalifah. Lalu khalifah bilang, bawa pergi, kembalikan. Si pelayan itu mengatakan, tidakkah ini dari sepupumu sendiri, saudaramu yang pedagang? Dan tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga pernah memakan hadiah-hadiah yang diberikan kepada dia? Jadi zaman Nabi itu, Nabi juga sering mendapat hadiah, kadang-kadang masakan kambing, mungkin kalau zaman sekarang itu mungkin apa, kare kambing atau gulai kambing itu, dan Nabi memakannya. Jadi ketika khalifah itu menyuruh mengembalikan apel yang dari pedagang yang juga sepupunya, diingatkan oleh pelayan itu, Nabi dulu nggak apa-apa kok makan hadiah dari pedagang ini. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Zaman Nabi, jadi jabatan Nabi itu kan bukan jabatan kenegaraan kan? Kan itu kan jabatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima hadiah itu betul-betul hadiah. Jadi pedagang tadi juga pernah memberi makanan kepada Nabi sebagai hadiah dan Nabi makan. Umar mengatakan kalau Nabi makan karena hadiah yang diberikan itu benar-benar hadiah. Tapi saya sekarang sebagai pejabat yang bukan Nabi, ini bukan hadiah, tapi suap. Dan Nabi umum itu, al-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap tempatnya neraka. Karena jabatan. Nah, kalau saya bawa ke era sekarang, kalau saya pejabat, terus kemudian mendapat hadiah dari orang-orang yang saya atur, apakah pedagang di wilayah saya, misalnya saya pejabat di sini misalnya, terus kemudian ada pedagang yang memberi hadiah kepada saya. Itu kalau zaman sekarang, kalau saya pejabat dapat hadiah seperti itu bukan hadiah, tapi gratifikasi. Jadi kalau zaman sekarang itu sudah ada undang-undangnya. Kalau pejabat diberi sesuatu oleh orang yang tidak ada, ya itu tadi, masih ada, apalagi kalau sudah bisnis, itu bukan hadiah, tapi gratifikasi. Itu dilarang, itu kriminal itu, kalau saya terima. Sekarang loh ya. Tapi zaman itu Umar bin Abdul Aziz yang belum ada undang-undangnya, dia ngomongnya seperti itu. Kalau Nabi dapat hadiah, itu hadiah betulan. Tapi saya sekarang, karena saya pejabat, ini bukan hadiah. Apa? Suap. Apa sih bahayanya suap itu bagi seorang pejabat? Kamu bisa jawab? Ayo. Apa bahayanya seorang pejabat yang diberi suap oleh seseorang pedagang?
Ada yang tahu? Perempuan ada yang tahu? Ada yang tahu apa bahayanya seorang pedagang menyuap pejabat? Apa bahayanya? Bahayanya adalah nanti menjadi tidak adil. Kalau si pedagang ini nanti misalnya tidak bayar pajak, saya ampuni. Kalau seseorang itu yang tadinya bersalah karena dia sering menyuap saya bebaskan. Itu bahayanya. Kalau menjadi pejabat menerima suap. Itu cerita Umar bin Abdul Aziz yang kedua. Yang ketiga, suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz itu sedang bekerja, ngurusi, ya karena dia kan sebagai khalifah, presiden, jadi mengurusi masalah kemasyarakatan, tiba-tiba anaknya masuk. Coba ini dibaca, kamu yang baca, yang keras-keras, apa itu bunyinya? Api lampu minyak dimatikan sebab membahas masalah keluarga, sedangkan minyak dibeli dari uang Baitul Mal. Ini saya buat terinspirasi ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi ketika Umar bekerja, urusan masyarakat, rakyat, di depan mejanya itu ada lampu minyak. Zaman dulu kan lampunya minyak kan, menyala gitu kan. Tiba-tiba anaknya masuk, ingin mendiskusikan sesuatu. Lalu Umar bin Abdul Aziz tanya, yang kamu diskusikan itu urusan pribadi, keluarga, atau urusan masyarakat? Anaknya menjawab, urusan pribadi. Lalu lampu minyak itu ditiup oleh Umar bin Abdul Aziz. Gambar itu terinspirasi itu. Makanya sehingga hanya kelihatan asap.